Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya kak hari ini? Semoga sehat semua ya kak, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar bina ibadah, masih dengan materi kita yaitu tayamum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini adalah tayamum. Bina ibadah kelas 3, gurunya Bu Apriana. Materinya tentang tayamum. Kita akan melanjutkan materi kita ya kak. Nah, tayamum, kemarin kita sudah belajar pengertian tayamum, sebab-sebab tayamum, syarat tayamum, sunnah tayamum. Kita sudah belajar ini ya kak. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar materi kita yaitu tentang nanti ada alat yang digunakan untuk tayamum, yang membatalkan tayamum, tata cara tayamum, hikmah tayamum. Nah, 4 ini akan digabungkan menjadi satu pembelajaran kita hari ini. Kakak simak ya penjelasan dari Bu Apri. Kita mulai ya kak. Nah, kita mulai. Yang membatalkan tayamum ada 3 ya kak. Yang pertama, 1, semua yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu itu adalah membatalkan tayamum. Contohnya apa sih Bu Apri? Kentut, BAK, BAB, dan tidur nyenyak. Yang kedua, melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Contohnya seperti apa sih Bu Apri? Nah, misalnya seperti ini kak. Kakak sudah bertayamum, tetapi ada teman kakak yang memberitahu kakak kalau masih ada air. Nah, jadi tayamum kakak itu batal. Dan kakak berwudu lagi. Karena apa? Karena teman kakak memberitahu kakak kalau ada air. Nah, kecuali kalau kakak sudah bertayamum, kemudian teman kakak memberitahu ada air, tapi kondisi kakak benar-benar tidak bisa menyentuh air, maka tayamum kakak tidak batal. Seperti itu ya kak. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, sampai di sini jelas ya kak? Kalau belum jelas boleh bertanya dengan Bu Apri Japri ya kak. Lanjut. Tata cara tayamum. Yang pertama, 1, membaca bismillah sambil berniat. Kedua, menepukkan tangan ke tanah atau debu. Nah, lihat kak, alat yang digunakan untuk bertayamum boleh debu nih ya kak. Menepukkan tangan ke tanah atau debu atau dinding yang berdebu. Dilihat gambarnya ya kak. Lanjut. Yang ketiga, meniup debu di kedua telapak tangan agar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Nah, kakak boleh juga lihat di buku tulisnya, di buku cetaknya ya kak. Di situ sudah ada juga gambarnya. Yang keempat, mengusap debu ke muka cukup 1 kali. Yang kelima, menepukkan tangan ke tanah atau debu atau dinding yang berdebu sekali lagi. Diulangin ya kak, kakak menepukannya untuk apa? Untuk mengusap tangan kanan sampai siku dengan telapak tangan kiri 1 kali saja. Hadis riwayat Daroqutni.
Nah, jadi kakak mendahulukan terlebih dahulu anggota sebelah kanan baru yang ke kiri. Ya kak, lanjut. Nah, kemudian mengusap tangan kiri sampai siku dengan telapak tangan. Nah, berarti bergantian kak. Yang pertama tadi tangan kanan diusap dengan tangan kiri sampai siku. Kemudian tangan kiri diusap menggunakan tangan kanan sampai siku. Yang terakhir, berdoa setelah tayamum. Nah, ini sudah ada ya kak doanya ya, berdoa setelah tayamum. Nah kak, dilihat situ sudah ada doanya. Lanjut, hikmah tayamum. Nah, hikmah tayamum ada 5. 1. Merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kenapa sih Bu Apri? Nah, karena kasih sayang Allah kepada hambanya itu Allah begitu sayang. Kalau kakak melaksanakan segala perintah Allah, kemudian kakak menjauhi segala larangan Allah, maka akan tercurah semua kasih sayang Allah kepada kakak. Begitu juga ketika kakak melaksanakan wudhu, jika wudhu tidak ada air, maka kakak bertayamum. Ketika kakak melaksanakan semua itu, maka kasih sayang Allah akan terus kepada kakak, akan terus diberikan kepada kakak semuanya. Yang kedua, memberikan keringanan dalam keadaan tertentu. Sebab Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya, bukan sebaliknya. Ya kak, jadi Allah sudah memberi keringanan kak kepada kita semua. Jika kita berwudu tidak ada air, maka Allah memberi keringanan dengan cara bertayamum. Begitu mudahnya, ya kak. Begitu sayangnya kepada Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Dengan memberi keringanan, dengan memberi kemudahan. Karena apa? Islam tidak menyuruh kita sulit, tapi Islam mengajarkan kita kemudahan. Islam memberikan kita kemudahan. Yang ketiga, melatih umat Islam untuk patuh, taat dan tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti itu kita menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati, dengan niat mengharapkan pahala dari Allah, maka itu adalah bentuk kita tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kak? Jadi kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah dengan niat mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena kita ingin mendapat pujian, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari manusia, tapi kita niatkan dulu dari dalam hati kita mengharapkan pahala dari Allah. Lanjut, 4. Menjadikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah sebagai tanda kalau kita patuh kepada Allah, maka ketika kita sudah melaksanakan semuanya, akan ada rasa ketenangan, kenyamanan, atau ketentraman di dalam hati kita kak, di dalam jiwa kita kak. Kita tentram, kita tenang, sehingga kita mudah untuk melaksanakannya. Kita mudah untuk melakukannya ya kak. Karena apa? Karena kita sudah menjalankannya dengan niat yang tulus, niat mengharapkan benar-benar pahala dari Allah ya kak. Maka ketika kakak sudah melaksanakannya, maka kakak akan mendapatkan manfaatnya, yaitu ketenangan dalam jiwa kakak semuanya ya kak. Kita lanjut. Yang kelima, menyebabkan ampunan dan ridho Allah. Nah, dengan kita melaksanakan semuanya,
kita sudah mendapatkan kemudahan, ketenangan jiwa. Akhirnya Allah memberi ampunan kepada kita, Kak. Kok bisa sih Bu Apri? Iya, Kak. Contohnya aja ketika Kakak bertayamum. Kakak bertayamum mengusap muka, kemudian tangan. Nah, bisa jadi ketika Kakak ada dosa seperti apa? Yaitu di muka ya, Kak. Contohnya ketika Kakak melihat yang kurang baik, kemudian Kakak berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa mukaku. Ketika Kakak bertayamum, ya Allah, ampunilah segala dosa tanganku. Ketika Kakak mengusap tangannya, kita gak akan pernah tahu, Kak, tangan kita gunain untuk apa, ya kan, Kak? Bisa aja hal yang kecil kita gak tahu. Ketika kita diam-diam tangan kita membunuh binatang, kita tidak tahu, Kak. Diam-diam mata kita yang ada di muka ini, mata kita gunakan untuk melihat apa yang buruk. Contohnya seperti apa sih Bu Apri? Ketika Kakak main game, ya kan, Kak? Main game aja terus ada tugas dari guru, biarinlah. Kemudian ketika ajan berkumandang, nantilah main game terus. Nah, ketika Kakak melaksanakan tayamum, Kakak berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa mukaku, ampunilah segala dosa mataku, ya Allah. Kemudian tangan juga Kakak berdoa, ya Allah. Dalam hati Kak berdoanya ya, ampunilah segala dosa tangan kananku, ya Allah. Kemudian ketika Kakak musapnya lagi tangan kiri, ya Allah, ampunilah dosa tangan kiriku. Nah, ketika Kakak benar-benar sungguh-sungguh dalam hati niat Kakak, maka ampunan Allah akan turun kepada Kakak semuanya. Ya, Kak? Paham ya, Kak? Sampai di sini kita sama-sama menjalankan ya, Kak. Kalau memang benar-benar nanti suatu saat Kakak kemana tidak ada air, ya Kak, Kakak boleh bertayamum. Ingat tapi syarat tayamum ya, Kak. Kemudian ketika Kakak sudah bertayamum, kemudian Kakak boleh melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Tapi harus dipahami, Kak, yang materi yang sebelumnya ada syarat-syaratnya. Apa sih syaratnya ketika kita ingin bertayamum, ya Kak? Seperti itu. Jika Kak kurang jelas, Kakak semuanya boleh bertanya dengan Bu Apri, Japri ya, Kak. Kita lanjut. Nah, di sini sudah Bu Apri kasih di slide terakhir, yaitu niat tayamum. Di situ Kakak boleh dipelajari, boleh dibaca-baca, boleh dihafalkan ya, Kak. Selanjutnya akan ada tugas dari Bu Apri, yaitu Kakak semuanya mengerjakan worksheetnya dari Bu Apri. Setelah itu dikumpulkan, difoto, dan Japri ke Bu Apri. Sampai di sini paham ya, Kak? Tadi sudah Bu Apri jelaskan. Ada beberapa yang membatalkan tayamum. Salah satunya tadi adalah kentut, kemudian tidur nyenyak, BAK, BAB, mabuk, ya Kak. Kemudian tata caranya tadi sudah Bu Apri jelaskan. Yang pertama Kakak membaca basmalah dan niat. Kemudian Kakak selanjutnya menepukkan tangan, boleh ke tanah atau debu dinding ya Kak, tapi yang bersih. Nah, kemudian ada hikmah tayamum. Hikmah tayamum salah satunya Kakak yaitu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keringanan Allah sebagai tanda Kakak kalau Kakak adalah hamba Allah yang patuh. Oke Kakak semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugas Kakak semuanya. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya Kak bukunya. Kemudian jika kurang
Paham? Boleh bertanya dengan Bu Apri. Bu Apri akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak soleh dan soleha. Bye bye.